Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noanita Wisnasari, NPM 1012009 dari kelas B Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi perusahaan dagang untuk memenuhi salah satu evaluasi akhir semester pada mata kuliah pengantar akuntansi. Perusahaan dagang. Perusahaan dagang merupakan perusahaan yang kegiatan utamanya membeli, menyimpan, dan menjual suatu produk tanpa merubah apapun. Contohnya, minimarket, warung grosir, dan lain-lain. Pembahasan, perusahaan dagang memiliki dua jurnal. Yang pertama jurnal umum, yang kedua jurnal khusus. Nah, jurnal khususnya itu terdiri dari pembelian, penjualan, penerimaan kas, dan pengeluaran kas. Nah, selanjutnya perusahaan dagang juga memiliki dua buku besar. Yang pertama buku besar umum dan yang kedua buku besar pembantu. Nah, buku besar pembantu itu diantaranya ada utang dan yang kedua ada piutang. Siklus akuntansi perusahaan dagang dimulai dengan beberapa tahap. Yang pertama ada pencatatan, kedua pengikhtisaran, dan ketiga pelaporan. Siklus akuntansi perusahaan dagang, yaitu pertama tahap pencatatan. Tahap dimulai dengan mencatat semua transaksi perusahaan melalui bukti transaksi, bisa berupa nota, cek, kuitasi, dan lain-lain. Nah, tahap pencatatan selanjutnya sering dikatakan tahap penggolongan, yaitu pencatatan buku besar pembantu. Dokumen ini merupakan dari buku besar umum berguna mencatat akun tertentu yang menjadi acuan membuat neraca saldo perusahaan dagang. Nah, tahap kedua yaitu ada tahap pengikhtisaran. Tahap pengikhtisaran itu terdiri dari neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan neraca lajur. Nah, kita bahas satu-satu yuk. Apa sih yang dimaksud dengan neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan neraca lajur? Neraca saldo yaitu kumpulan rekening-rekening dari buku besar pada periode tertentu. Dan yang kedua ada jurnal penyesuaian, merupakan jurnal yang berisi akun-akun tertentu sehingga mencerminkan saldo yang sebenarnya terjadi dan akan dilanjutkan tahap selanjutnya. Yang ketiga, neraca lajur adalah neraca yang akan membuat laporan nantinya. Nah, kita memasuki tahap ketiga, yaitu tahap pelaporan. Nah, tahap pelaporan itu terdiri dari laba rugi, perubahan modal, neraca, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, kita bahas satu-satu ya guys, untuk apa sih yang dimaksud dengan laba rugi, perubahan modal, terus neraca, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, laporan laba rugi yaitu laporan yang berisi pendapatan dan beban perusahaan pada periode tertentu. Pada pelaporan ini, perusahaan akan mengetahui apakah perusahaan tersebut mendapatkan laba atau rugi. Perubahan modal merupakan laporan yang berisi perubahan modal perusahaan pada periode tertentu. Komponen-komponennya yaitu modal awal, laba perusahaan, dan price. Nah, yang ketiga itu neraca. Neraca merupakan laporan yang berisi aktiva, kewajiban, dan suatu perusahaan. Laporan neraca juga merupakan persamaan dasar akuntansi. Dan yang keempat, arus kas. Arus kas merupakan laporan yang berisi tentang sumber penggunaan kas sesuai dengan neraca saldo. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu catatan atas laporan keuangan. Adalah pada catatan ini beberapa ketentuan, diantaranya ketentuan pencatatan, ketentuan penjualan, dan lainnya. Pada pencatatan ini juga berisi secara rinci laporan keuangan, diantaranya laba rugi, perubahan modal, neraca, dan arus kas. Nah, setelah membuat laporan, kita lanjut ke jurnal ya guys. Di sini tuh ada 3 jurnal. Yang pertama jurnal penutup, jurnal pembalik, dan ketiga neraca saldo setelah penutup. Nah, jurnal penutup itu berguna menutup akun nominal. Yang kedua, jurnal pembalik berguna membalik jurnal penyesuaian sehingga menimbulkan akun real. Dan yang terakhir, neraca saldo setelah penutup berguna memuat akun real yang digunakan sebagai saldo awal periode pada selanjutnya. Nah, sekian dari pemaparan materi tentang perusahaan dagang. Apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.